Baik, yang pertama mengenai mazhab hukum. Mazhab hukum sendiri merupakan aliran atau pandangan dalam ilmu hukum yang memiliki pemikiran atau prinsip-prinsip tertentu. Baik teman-teman, mazhab hukum itu sendiri dibedakan menjadi 7 jenis. Yang pertama, mazhab hukum alam. Mazhab hukum ini berfokus pada prinsip-prinsip moral dan universal yang dianggap sebagai dasar hukum yang bersifat abadi dan dapat ditemukan melalui akal budi manusia. Berbagai filsuf dari zaman kuno, termasuk Aristoteles dan Thomas Aquinas yang merupakan penggagas dari hukum alam ini, mengatakan bahwa hukum ini memiliki prinsip utama, yakni bersumber pada Tuhan atau alam yang bersifat abadi dan universal. Yakni hukum alam percaya bahwa hukum tidak hanya dibuat oleh manusia, tetapi berasal dari nilai-nilai moral universal yang melekat pada kodrat manusia. Ini adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum yang adil dan benar yang bisa ditemukan melalui akal dan refleksi. Untuk lebih mempermudah lagi, saya akan coba untuk mendistribusikannya dalam satu contoh kasus. Jadi contoh kasusnya sini merupakan hak asasi manusia ya. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di mana hukum alam menjadi dasar pembelaan. Misalnya pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Untuk mazhab hukum yang kedua yakni positivisme hukum. Di sini menyatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh negara atau otoritas yang berwenang seperti negara. Hukum dianggap sah bila diterapkan oleh badan yang memiliki otoritas tersebut, tanpa memperhatikan moralitas dari hukum itu sendiri. John Austin dan H.L.A. Hart yang merupakan pelopor dari mazhab hukum ini menyatakan bahwa prinsip utama dari mazhab hukum ini yakni hukum adalah aturan yang ditetapkan oleh penguasa terpisah dari moral. Yang berarti positivisme hukum menekankan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh otoritas berwenang, misalnya pemerintah, dan harus ditaati tanpa memandang apakah aturan tersebut adil atau tidak menurut standar moral tertentu. Jadi, teman-teman, mazhab hukum yang ketiga yakni utilitarianisme. Di sini menekankan bahwa hukum harus menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Prinsip utamanya adalah memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan dalam masyarakat. Jeremy Bentham dan John Stuart Mill yang merupakan penemu dari mazhab hukum ini mengatakan bahwa prinsip utama dari utilitarianisme adalah hukum harus bertujuan untuk memberikan kebaikan maksimal bagi sebanyak mungkin orang. Ini mengartikan bahwa tindakan hukum harus dinilai berdasarkan kemampuannya untuk menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Fokus utama adalah pada hasil atau konsekuensi dari hukum tersebut. Jadi di sini ada contoh kasus yakni kebijakan kesehatan masyarakat, misalnya penerapan vaksinasi wajib untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Kebijakan ini diambil untuk melindungi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Baik teman-teman, mazhab hukum yang keempat yakni mazhab sejarah. Melihat hukum sebagai produk evolusi sejarah dan budaya suatu masyarakat, hukum berkembang dari adat istiadat dan tradisi dengan adanya penyesuaian secara berkala sesuai dengan perkembangan zaman dan kehidupan sosial masyarakat. Friedrich Karl von Savigny merupakan penggagas dari mazhab sejarah ini mengatakan bahwa prinsip utama dari mazhab sejarah atau lebih dikenal dengan historical school mengatakan bahwa hukum berkembang dari tradisi dan kebiasaan masyarakat. Ini mengartikan bahwa mazhab sejarah percaya bahwa hukum adalah hasil dari proses evaluasi yang panjang yang terbentuk melalui tradisi, kebiasaan, dan nilai-nilai masyarakat. Di sini menekankan bahwa pentingnya konteks sejarah dalam memahami hukum itu sendiri. Contoh kasusnya di sini ambil dari hukum adat
yakni kasus penyelesaian sengketa tanah di komunitas adat yang mengikuti hukum adat setempat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk mazhab hukum yang kelima, yakni Sociological Jurisprudence. Di sini menyatakan bahwa hukum harus dipahami dalam konteks sosialnya dan digunakan sebagai alat rekayasa sosial. Dalam konteks kehidupan sosial masyarakat, hukum ini digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial masyarakat secara umum. Roscoe Pound sebagai pelopor dari Sociological Jurisprudence ini menyatakan bahwa prinsip utamanya adalah hukum harus mencerminkan kebutuhan dan nilai masyarakat, yakni menekankan bahwa hukum harus diubah dan disesuaikan dengan perubahan sosial untuk tetap relevan dan efektif. Ini melihat hukum sebagai alat sosial yang harus berfungsi untuk kemajuan masyarakat. Adapun contoh kasusnya, yakni reformasi hukum pidana ya. Misalnya reformasi dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kejahatan melalui program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana. Mazhab hukum yang keenam yakni realisme hukum. Berpendapat bahwa hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, psikologis daripada semata-mata oleh logika formal, sehingga umumnya putusan hukum realisme pada praktiknya mencerminkan realitas sosial yang ada di tengah masyarakat. Oliver Wendell Holmes Jr. dan Carl Lewin sebagai penggagas dari realisme hukum ini mengatakan bahwa prinsip utama dari hukum ini yakni hasil dari keputusan hakim dan faktor-faktor sosialnya. Yang berarti hukum menekankan bahwa apa yang sebenarnya terjadi dalam praktik hukum lebih penting daripada teori atau teks hukum. Ini menyoroti peran hakim dalam membuat keputusan yang seringkali dipengaruhi oleh konteks sosial dan pribadi mereka. Adapun contoh kasusnya di sini yakni keputusan pengadilan. Baik, kasus-kasus di mana hakim membuat keputusan berdasarkan kondisi sosial dan keadilan yang dihadapi oleh terdakwanya, seperti mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa dalam putusan hukuman. Baik teman-teman, untuk mazhab hukum yang ketujuh yang terakhir yakni Philosophy. Melihat hukum sebagai seni yang memerlukan intuisi dan kreativitas dalam penerapannya, hukum tidak hanya sekumpulan aturan, tetapi memerlukan penafsiran yang dinamis oleh hakim. Philosophy atau free law ini merupakan mazhab hukum yang dipelopori oleh Rudolf van Charing. Prinsip utamanya di sini yakni hukum harus mencerminkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Sini menekankan bahwa hukum harus lebih dari sekedar kumpulan aturan. Ia harus aktif mencari dan menegakkan keadilan serta kesejahteraan sosial. Ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu, hakim mungkin perlu membuat keputusan yang tidak hanya berdasarkan pada hukum yang ada, tetapi juga pada prinsip keadilan. Adapun contoh kasusnya di sini yakni kasus keluarga ya. Misalnya dalam sengketa hak asuh anak, di mana hakim menggunakan kebijakannya untuk menentukan keputusan terbaik bagi kesejahteraan anak dengan mempertimbangkan faktor-faktor emosional dan sosialnya. Baik teman-teman, dengan memahami berbagai mazhab hukum dapat membantu kita dalam menganalisis kasus hukum dan pengembangan hukum yang responsif terhadap perubahan sosial. Setiap mazhab hukum memberikan kontribusi penting dalam memahami kompleksitas hukum dari berbagai sudut pandang. Ini memungkinkan kita untuk melihat hukum sebagai entitas yang dinamis dan beradaptasi dengan perubahan zaman, serta sebagai alat untuk kesejahteraan umum dan keadilan sosial.